Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM 21080 46040. Video ini saya buat guna memenuhi tugas proyek akhir data mining, di mana di sini saya akan melakukan klasifikasi krisis ekonomi yang terjadi pada Afrika menggunakan metode uji KNN atau K-nearest neighbor. Nah, di sini kita mengambil datanya berasal dari Kaggle, di mana data ini terdiri dari 14 atribut dan 1059 dataset. Dan ini datanya. Kemudian kita akan melakukan programnya menggunakan Google Colab. Dan di sini saya sudah melakukan programnya dan di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi sebelum menjelaskan tentang programnya, saya akan menjelaskan tentang KNN. Jadi algoritma KNN itu algoritma non-numerik yang sering dikenal dalam data mining. Algoritma ini jadi bisa digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, jadi di sini kita menggunakan KNN untuk klasifikasi data krisis ekonomi yang terjadi di Afrika. Nah, kemudian di sini ini program untuk menampilkan data yang ada dari Kaggle. Kemudian ini ada library. Nah, jadi di sini untuk pandas itu digunakan untuk mengolah data berbentuk lebih terstruktur seperti dataset. Kemudian ini kita karena menggunakan KNN, karena kita panggil program KNN. Kemudian kita masukkan kode df pdret di sini guna memanggil data yang ada di Kaggle. Nah, untuk datanya di sini datanya terdiri dari 14 atribut dan 1059 data. Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu cleaning data. Hal ini bertujuan agar pemrosesan data semakin lancar dengan cara melihatkan apakah terdapat missing value. Jadi sebelum tahap ini akan dilakukan pengecekan terhadap missing value. Nah, di sini kita akan mengecek missing value dengan non-data df isna ini axis 1 dan di sini tidak terjadi missing value. Nah, jadi setelah diketahui tidak terdapat missing value, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan splitting data menjadi data training dan data testing. Kemudian dilakukan splitting. Nah, ini splitting. Nah, jadi dataset pada krisis ekonomi Afrika ini saya bagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing dengan komposisinya data training itu 80% dan data testing 20%. Nah, jadi dari hasil program yang telah saya buat didapatkan sebanyak 847 data uji di sini pada data training dengan 13 atribut, di mana satu dari atribut merupakan ID number. Jadi atributnya ini 12. Sedangkan data testingnya itu diperoleh 212 data uji. Nah, atributnya juga sama seperti data training.
Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu penormalisasian data. Di sini kita menormalisasikan data training dan data testing yang telah kita peroleh. Nah, ini. Jadi dari penormalisasian data maka diperoleh untuk data training yaitu 847 data uji dengan 11 atribut dan data testing itu 212 data uji dengan 11 atribut. Nah, jadi dari hasil output ini bisa kita ketahui bahwa kedua fitur itu memiliki skala atribut yang sama, yaitu 11. Karena telah dinormalisasikan, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu ke tahap klasifikasi, di mana klasifikasi ini kita gunakan metode KNN. Nah, jadi setelah dilakukan klasifikasi menggunakan sebelum dilakukan klasifikasi menggunakan metode KNN dengan menentukan nilai K tetangga terdekatnya pada data yang akan diklasifikasikan, di mana nilai K ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan hasil pada model yang akan dihasilkan nantinya. Dalam proyek yang saya lakukan ini, nilai K yang diambil oleh saya yaitu 5. Dan selanjutnya nilai K itu dimasukkan ke dalam pelatihan model training. Kemudian akan dihasilkan jarak antar data yang diuji dengan pelatihan. Di sini kita peroleh kita peroleh 212 data ya. Nah, jadi dari hasil output yang diperoleh seperti yang tertera ini, maka akan diperoleh kesimpulan. Nah, kita misalkan pada testing ke beberapa ke 200 ya. Misal di testing ke 200 ini menjelaskan bahwa jarak antara data testing ke 200 dengan 5 tetangga dekatnya dalam data training yaitu sebesar ini ya, jarak ke tetangga terdekat sebesar ini dari data testing terhadap 5 tetangganya. Jarak tersebut, jarak ini jadi diukur berdasarkan Euclidean distance. Index pada testing ke 200 itu menjelaskan bahwa jarak tetangga terdekat berada pada indeks 221. Jadi indeks 221 ini menjelaskan bahwa jarak tetangga terdekatnya. Kemudian jarak tetangga terdekat yang kedua yaitu 830 indeksnya, dan selanjutnya pada indeks 420 yaitu jarak tetangga yang kelima dan seterusnya. Jadi bisa misal kita menggunakan nilai K-nya lebih dari 5, maka akan diperoleh jarak lebih dari 5 juga dengan indeks yang berbeda-beda. Nah, jadi kemudian langkah selanjutnya yaitu mengurutkan jarak yang terbentuk dengan menentukan jarak yang terdekat sampai pada urutan ke K. Nah, ini kita akan menghitung jarak terdekat sampai urutan ke K sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian tahap terakhir dalam menguji hasil akurasi yaitu pengujian yang didapat pada model yang digunakan. Jadi pengujian ini akan dilakukan dengan memprediksi
serta melihat akurasi masuk ke dalam evaluasi dan validasi dengan menggunakan confusion metric. Maka dengan menggunakan confusion metric akan kita peroleh hasil seperti ini, dan ini program untuk menampilkan confusion metric. Nah, jadi dari hasil ini bisa dijelaskan bahwa pada baris pertama terdapat 10 prediksi, ini ya metriknya. 10 prediksi data benar pada risiko krisis ekonomi pertama. Nah, kemudian terdapat 196 data benar pada rasio krisis ekonomi kedua. Nah, jadi pada model baris kedua ini memiliki model cukup baik dibandingkan model yang pertama karena selisihnya lumayan tinggi, di mana baris kedua ini cukup besar nilainya. Nah, kemudian kita mencari nilai akurasinya. Nah, kemudian dari hasil output yang tertera ini diperoleh akurasi model data krisis ekonominya yaitu sebesar 0,97 atau 97%. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam pengujian metode algoritma KNN yang telah kita terapkan untuk penerapan data mining dengan menggunakan dataset krisis ekonomi dengan mengambil 14 atribut tadi dan 1059 tracks data. Kemudian pada project ini juga menggunakan pembagian data training dan testing itu sebesar 80% dan 20%. Kemudian berdasarkan hasil penelitian project ini juga menggunakan metode algoritma KNN, bisa kita ketahui bahwa akurasi model prediksinya itu sebesar tadi 97% ya, 97%, di mana akurasi model ini terbilang sangat besar karena mendekati sempurna. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.